got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rifani. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat, yaitu mendeteksi bahasa isyarat Bisindo secara real time menggunakan machine learning. Di sini saya akan mendeteksi huruf, angka, dan kata. Untuk dataset angka dan huruf saya ambil dari Google, dan untuk dataset kata saya buat sendiri. Ini ada beberapa contoh dataset angka. Dan ini ada beberapa contoh dataset huruf. Dan ini contoh dataset kata yang sudah saya buat. Untuk proyek ini, saya menggunakan metode MediaPep untuk mendeteksi alamat di tangan. Sedangkan untuk modelnya, saya menggunakan MLP classifier, yaitu multi-layer prescription. Untuk langkah programnya, pertama di sini saya mengimport OS, yaitu mengakses sistem file seperti membaca folder atau file dataset. Kemudian di sini saya mengimport CV2 atau OpenCV yang digunakan untuk memproses gambar atau video. Kemudian mengimport NumPy digunakan untuk operasi array. Lalu di sini mengimport MediaPep yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak titik-titik alamat di tangan secara real time. Kemudian di sini juga mengimport Jollib untuk menyimpan dan memuat model ML yang sudah dilatih. Kemudian di bawahnya ada scikit-learn, yang mana membagi dataset menjadi data latih dan data uji, menggabungkan beberapa langkah ML menjadi satu alur, menormalisasikan agar semua fitur punya skala yang sama, model neural network atau multi-layer prescription untuk klasifikasi, dan mengukur akurasi prediksi model. Kemudian di sini memanggil modul hands dari library MediaPep. Kemudian di sini memanggil modul hands dari library MediaPep. Kemudian disimpan ke variabel MP_hands agar lebih mudah dipanggil. Selanjutnya membuat objek hand supaya mudah mendeteksi tangan. Di sini menggunakan 3 parameter. Pertama, static image mode dengan nilai true, yaitu memproses gambar. Kemudian max NumHand bernilai 2, yang mana di sini bisa menggunakan 2 tangan sekaligus atau bisa 1 atau bisa 2. Kemudian menggunakan parameter max NumHand dengan nilai 2, yang mana di sini bisa mendeteksi 2 tangan sekaligus. Kemudian min detection confidence dengan nilai 0,6, yang mana tangan hanya dideteksi jika tingkat keyakinan model di atas 60%. Selanjutnya, membaca dan memproses dataset. Lalu, pada bagian ini, membaca semua isi dari folder dataset, kemudian menggabungkan menjadi path dataset dan kategori. Lalu, pada bagian ini, jika bukan folder, maka abaikan. Selanjutnya, di sini masuk bagian subfolder tiap kelas, di mana setiap perhitungan gambar yang berhasil diproses maka akan masuk ke variabel sukses. Untuk format gambarnya, di sini saya menggunakan format JPG. Kemudian membaca file gambar. Dan jika file gambarnya gagal dimuat atau gagal dibaca, maka akan masuk ke bagian ini. Kemudian, bagian ini mengubah format gambar menjadi RGB.
dan MediaPep mendeteksi tangan untuk menghasilkan landmark. Selanjutnya, menghitung posisi rata-rata setiap tangan, yang mana hand landmark tangan memiliki 21 titik koordinat. Lalu, pada bagian ini mengurutkan hand list berdasarkan nilai dari rata-rata tadi. Lalu pada bagian ini mengambil koordinat dari kedua tangan. Selanjutnya di sini memaksa 82 fitur, yang mana satu tangan itu ada 21 titik landmark, dikali 2 jadinya 42, dan ada dua tangan jadinya totalnya 84 fitur atau titik koordinat. Kemudian 84 nilai koordinat tadi disimpan dalam perintah ini. Lalu nama kelas atau label disimpan dalam perintah ini. Kemudian hitungan gambar yang berhasil diproses akan disimpan dalam perintah ini. Lalu print gambar untuk muncul ke layar. Kemudian di sini membagi data menjadi data training dan data testing, yang mana data testing 20% dan data training 80%. Setelah data tadi dibagi, kemudian melakukan training, maka model akan disimpan ke dalam file model PKL. Setelah proses training berhasil dilakukan, maka akan muncul total data, jumlah kelas, dan akurasi, yang mana total data gambarnya di sini saya menggunakan 17.267 gambar dengan jumlah kelas 41 kelas dan akurasi 96,93%. Kemudian masuk ke dalam file detect.py untuk mendeteksi secara real time. Di sini saya menggunakan kamera webcam untuk mendeteksi secara real time-nya. Setelah kamera dibuka, maka bisa mendeteksi angka, huruf, dan kata. Lalu, setelah semua dideteksi, maka bisa tekan Q atau key untuk keluar dari kamera webcam. Selanjutnya di sini masuk ke file app.py, yang mana di sini untuk menggabungkan ke web. Di sini saya menggunakan Flash untuk menggabungkan program yang sudah saya buat dengan web. Setelah dijalankan aplikasi app.py ini, maka di sini akan keluar URL atau localhost. Copy localhost ini atau URL ini, lalu masuk ke browser, dan tempelkan. Di sini akan menampilkan web sederhana yang saya buat. Di sini bisa mendeteksi seperti mendeteksi di kamera webcam pertama tadi di bagian file detect.py. Di bagian web ini, misal memprediksi memprediksi A, maka akan keluar hasil A dan akurasi prediksinya. Begitu juga untuk selanjutnya seperti angka dan kata.
Setelah semua dideteksi, maka masuk lagi ke terminal di Visual Code, lalu tekan Ctrl C untuk keluar dari kamera di webnya. Maka akan menampilkan seperti ini. Sekian penjelasan singkat saya tentang pendeteksian bahasa isyarat Bisindo. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.